Pemirsa, Komnas HAM membuka sejumlah temuan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM menyampaikan sejumlah poin di mana ternyata ada pintu Kanjuruhan yang terbuka namun kecil. Selain itu, Komnas HAM memiliki video kunci yang direkam oleh salah satu korban sebelum meninggal. Video, informasi, dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hiruk-pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal, dan kami konfirmasi firm ya dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya tertutup, padahal itu pintunya terbuka. Ya, padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil memang harus terlihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak Bega. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil. Memang itu keluar masuknya begitu. Sehingga memang di titik itulah sumbatan orang nggak bisa bergerak, ya, terus karena memang matanya pedas, sesak napas dan sebagainya, akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban. Jadi memang video ini sangat krusial. Dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu dan merekam banyak hal. Dan dia sendiri bagian dari yang meninggal. Dan ini memang tribun yang banyak dibicarakan pintunya tertutup, itu terbuka. Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan pertandingan saling lempar tanggung jawab setelah tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, ini merupakan bentuk kekacauan yang membahayakan. Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan Liga 1 termasuk laga Arema kontra Persebaya yang berujung tragedi Kanjuruhan telah diinterogasi tim gabungan independen pencari fakta pimpinan Mahfud MD. Kepada TGIPF, PSSI menyatakan tidak bertanggung jawab soal keamanan penyelenggaraan pertandingan. PSSI mempunyai regulasi yang menyatakan tak bertanggung jawab jika terjadi insiden dalam laga. Dari Polres dan Polda Jatim, ada Polres dan Polda. Ada. Iya, kalau tidak ada polisi rekomendasi tidak mungkin terlaksanakan. Polisi masyarakat PSSI, waktu itu PSSI menyampaikan LIB dengan LIB. Pandangannya PSSI tetap koordinasi sehingga ditambah pengamanan dari 700-800 jadi 2.000 lebih pengamanan. Sedangkan menurut Mahfud MD, selain PSSI, operator liga, panitia pelaksana hingga pemegang hak siar juga saling menghindar dari masalah. Yaitu yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB, LIB sudah ke Pansel, kemudian Pansel juga macam-macam lah, broadcast juga sama, saling lempar. Nah, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Ya, aturan formal masing-masing ya bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal, aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial. Ya. Kebenaran substansialnya tuh harus diungkap oleh TGIPF. Kalau kebenaran formalnya sudahlah, masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak. Tapi keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF, dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden, sehingga kita nanti akan memberikan rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Sebelumnya soal keamanan dan keselamatan di Kanjuruhan menjadi sorotan. PSSI, PT LIB, serta panitia pelaksana dimintai pertanggungjawaban oleh publik atas tragedi Kanjuruhan.
Sementara perubahan jam pertandingan menjadi malam dituding sebagai salah satu faktor terjadinya insiden. Belum jelas siapa yang meminta laga digelar pada malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sheriff Bexar County di San Antonio, Texas telah menangkap 5 tersangka pelaku penembakan warga negara Indonesia asal Semarang, Novita Kurnia Putri, pada Selasa 4 Oktober lalu. Menurut aparat setempat, pelakunya masih remaja dan saat ini ditahan di rumah tahanan anak-anak Bexar County. Bexar County di San Antonio, negara bagian Texas, menyatakan pihaknya telah menangkap kelima tersangka pelaku penembakan yang menyebabkan kematian Novita Kurnia Putri atau Vita Brazil, seorang warga diaspora Indonesia dan seorang tamu yang menyewa kamar rumahnya lewat aplikasi Airbnb. Tersangka yang dipublikasikan namanya adalah Johnny Bermea, usia 17 tahun. Sedangkan identitas 4 tersangka lainnya dirahasiakan karena usia masing-masing masih 14 hingga 15 tahun. At the time of the shooting, 2 juvenile males and an adult male actually came out of that residence at 11403, used 2 pistols and an AR-15, also believed to be stolen at the time of that shooting, involving that indiscriminate gunfire into the neighborhood. Selain kelima tersangka, kantor sheriff meyakini masih ada aktor lain yang terlibat dalam aksi penembakan menggunakan mobil pada 4 Oktober lalu. Vita adalah WNI asal Semarang dan datang ke Amerika sejak 3 tahun lalu karena menikah dengan warga Amerika Serikat bernama Robert Brazil Jr. Robert yang selamat dari penembakan menolak permintaan wawancara VOA, tapi secara tertulis menyatakan tengah mengurus akte kematian dan pengurusan pemulangan jenazah ke Indonesia. KJRI di Houston sempat berhubungan dengan suami Vita ini. Dia bilang sih, iya sih kita masih sempat ngobrol, nonton bersama in bed, nonton TV, nonton Netflix lagi. Saya bercanda nonton apa? Kita nonton Ozark gitu sampai. Tapi dia terus jam 10-an, jam setengah 11 harus turun. Kalian mau ambil minum tapi nggak naik-naik. Ternyata dia lanjut kerja dan akhirnya dia tidur aja suaminya. Nah di situ jam 12-an nggak disangka ya ada suara tembak-menembak dan saya nggak nanya lagi what happened afterwards. Ya saya cuma langsung terbayang dia syoknya seperti apa gitu. Tragedi ini mengundang simpati banyak pihak, sehingga dalam waktu singkat, penggalangan dana lewat situs urun dana GoFundMe mengumpulkan dana sebesar $7.000 untuk repatriasi jenazah. Tertangkapnya para pelaku memperjelas latar belakang mengapa Vita Brazil dan tamunya menjadi korban berondongan peluru. Menurut keterangan polisi, target para kriminal remaja adalah penghuni rumah di permukiman yang sama. Namun yang mereka tembaki justru rumah di sebelahnya, yakni rumah keluarga Brazil sekaligus tempat usaha Airbnb Vita dan Robert Brazil. Meski salah sasaran, beratnya tindak kejahatan mereka membuat Johnny Bermea akan diadili sebagai orang dewasa. Dan hakim memutuskan sambil menunggu persidangan para tersangka tetap ditahan dengan uang jaminan sebesar $40.000. No, I don't think they're showing any remorse whatsoever. I think that starting with that pursuit and all indications are that all they care about is getting away with their crime. Menurut Konjen RI di Houston, penembakan seperti yang terjadi di Bexar County itu bukan hal baru. Namun ia menyayangkan korban kali ini adalah warga Indonesia. I think what Novita did is in line. Ya. Dia tuh benar-benar berani loh. Dia tuh dari Semarang, kenalan sama suaminya, terus mereka nikah, dan mereka udah punya bisnis bersama. So the spirit of Novita, her courage and her conviction is what I think many Indonesian and Indonesian women can learn from. Pemerintah RI melalui KJRI Houston akan membantu sepenuhnya repatriasi jenazah. Robert Brazil siap mengantar jenazah istrinya ke Indonesia segera setelah pengurusan sejumlah dokumen di Texas selesai. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda berikut kami ajak Anda menuju Bandung, Jawa Barat untuk melihat koleksi sepatu yang terbuat dari kulit ceker ayam. Betul sekali, informasinya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.